Assalamualaikum artinya mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat. Assalamualaikum, mudah-mudahan teman semuanya penuh dengan kedamaian, selamat. Karena itu harus dijawab. Assalamualaikum, apalagi warahmatullah. Mudah-mudahan teman dikasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuh, diberikan keberkahan sama Allah Tabaraka wa taala. Karena itu wajib hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakan minal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 20. Benda di atas jari, KU, kuku. Oke? Konsentrasi 50%. Benda di atas jari. Baru 1 orang, benda di atas jari. Baru 10 orang, benda di atas jari. Baru 20, benda di atas jari. Kuku ya, oke, sepakat. Yang perempuan belum ada suaranya. Benda di atas jari. Yang sebelah sini belum ada. Benda di atas jari. Oke, siap. Benda di atas jari. Oke, yang pertama benda di atas jari. Yang kedua anaknya anak. CU. Anaknya anak. Oke. Siap, 1, 2, 3. Konsentrasi 50%. Benda di atas jari. Anaknya anak. Benda di atas jari. Anaknya anak. Benda di atas jari. Anaknya anak. Benda di atas jari. Sapi minum. Sapi minum. Sapi minum air. Air bening. Kalau air putih susu. Oke. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan segala puji, wa syukran syukur, lillah kepada Allah. Karena kita puja dan puji syukur kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Begitu juga selanjutnya adalah kita kasih salawat dan salam kepada Rasulillah, utusannya Allah Nabi Muhammad SAW. Yang kita hormati Kepala Sekolah SMK Yadika 13 Ibu Novita Yus Naini, sarjana sastra, sarjana master pendidikan. Yang kami hormati Wakil Kepala Bidang Kurikulum Bu Rini Subekti, sarjana pendidikan. Mana orangnya? Datang. Yang kami hormati Bapak siapa? Dani Setiawan, Wakil Kepala Bidang Dani Setiawan, SHI Sarjana Hukum Islam, MHI Master Hukum Islam, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Yang kami hormati Bapak Jajat Munajat. Iya, betul. Pak Jajat WA. Judulnya. Halo, yang duduk di situ boleh ke sini. Ini di sini kosong. Hitungan ketiga, maju ke depan. 1, 2. Terima kasih. Teman-teman, judulnya apa Om Jajat? Lupa tadi. Judulnya Ibadah. sekarang jam berapa? Sekarang jam 17.42. Jam 17.42, maghrib jam 18.05. 17.42. Judulnya jangan bosan ibadah. Buat baik, alam pun baik. 1. Jangan bosan beribadah. Jangan bosan beribadah. Berbuatlah kebaikan, karena alam pun akan membalasnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kenal ini kayaknya nih. Jajat siapa Pak Jajat? Jadi judulnya apa judulnya? Jangan bosan beribadah. Tilawah, baca Quran, sholat berjamaah di lorong-lorong,
Zuhur apa asar? Kalau biasanya sholat di lorong. Kalau sholat di lorong di lantai 2, lantai di atas, zuhur, asar, zuhur. Jangan apa tadi? Jangan bosan ibadah. Alam pun ya buat baik, alam pun baik. Nah ternyata setelah saya cek japrian beliau itu, kita cek ada 2 kata. Jangan bosan beribadah dan berbuat kebaikan. Setelah diteliti, dicari kata-kata itu, beribadah dan berbuat baik, ternyata 2 hal ini adalah 2 poin yang penting dalam kita berislam. Ternyata kata-kata yang dari Pak Jajat itu adalah 2 hal penting. Beribadah dan berbuat kebaikan itu yang penting dalam berislam. Kenapa penting? Dengan beribadah, teman-teman bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan berbuat kebaikan, teman-teman bisa membuat manfaat buat dirinya. Ternyata Allah nggak kepingin teman-teman, Allah tidak butuh teman-teman sholat di lorong. Kita yang butuh sholat itu di lorong. Allah tidak butuh puasa teman-teman, kita yang butuh puasa. Allah tidak butuh bacaan Al-Quran teman-teman, kita yang butuh itu bacaan Al-Quran. Allah tidak butuh teman-teman nyanyi-nyanyi marawis hadroh-hadrohan, kita yang butuh akan itu. Ternyata 2 kata, beribadah dan beramal, berbuat kebaikan. Setelah diteliti lagi, ternyata ada di Quran surah Al-Asr. Surah Al-Asr kita cek dari mulai An-Nas 114 ada di 103. Ayatnya ada 1, 2 dan 3. Wal as, demi waktu. Wal as, demi waktu di sekolah pas jam sholat. Wal as, demi waktu di sekolah pas jam belajar. Wal as, demi waktu pas pesantren Ramadan. Wal as, pas demi waktu pas lagi ada di rumah. Sholatnya harusnya 20 rakaat atau 11 atau 8 rakaat. Sholatnya cuma 2 rakaat. Enggak ada sholat qiyamul lail 2 rakaat. Ada sih ada. Dalam hal sholat mutlak. Ternyata pas 2 rakaat kedua janjian ambil sesuatu di baliknya. Janjian keluar. Padahal sholat tarawihnya belum selesai. Jadi beribadah dan berbuat kebaikan. Ternyata ada di surah semua innal insana semua kita rugi. Teman-teman puasa sekarang rugi. Teman-teman nanti buka puasa rugi. Teman-teman nanti malam sholat tarawih rugi. Teman-teman sholat di lorong sholat zuhur rugi. Semuanya rugi. Ada yang beruntung. Illal ladzina amanu wa amilus solihati watawa Saubil haqi watawa. saubil sabri. Wah, udah hafal Al-Quran, Masya Allah ya. Hafal Al-Quran, Masya Allah. Surah Al-Asr. Jadi ternyata rugi semua. Yang beruntung adalah yang beriman. Siapa itu yang beriman? Yang tadi yang beribadah. Allah tidak butuh sholat kita di lorong itu, tapi teman-teman lah yang butuh sholat. Coba teman-teman sekarang nggak sholat zuhur di lorong, kapan mau sholatnya? Mau pulang ke rumah, ke Jalen, ke Mangunjaya, ke Sumberjaya, mau sholatnya rumah? Apakah keburu? Apakah itu dijamin teman sholat di rumah, sholat zuhur? Makanya dari pihak rohis, dari pihak kerohanian nyiapin tempat lorong buat sholat zuhur. Ya Bu, Ibu ikut sholat? Itu dia. Jadi itulah. Jadi teman-teman menjadi beruntung siapa teman-teman yang beriman, yakni yang beribadah. Yang kedua teman-teman yang wa amilus sholihah, berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah teman-teman yang watawasau bil haqqi, saling nasihat menasihati untuk mentaati kebenaran. Diajak di lorong sholat, teman-teman ngajak temannya mentaati kebenaran, sholat zuhur misalnya. Jadi yang dinilai sama Allah adalah bukan pesantren kilatnya sampai 5 hari. Yang dinilai sama Allah adalah besok habis lebaran bagaimana harian kita di sekolah di Yadika. Apakah ada sholat zuhur di situ?
berjamaah. Itu yang dinilai hariannya, karena Ramadan itu tarbiyah, cuma dilatih doang, di drill. Besok pelaksanaannya setelah Ramadan. Karena itu teman, ada 4 cara. Ada 4 cara, tips, triks agar tidak bosan dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Ada door prize? Ada 4 cara agar tidak bosan sholat di lorong, agar tidak bosan sholat di musola, agar tidak bosan puasa. Ada yang bosan 10 hari doang puasa, pas 10 hari kedua puasa dari rumah udah sahur, ternyata pas sahur dari kulkas ngambil, ngantongin, masukin ke dalam tas. Pas di belakang sekolah, di belakang musola, berarti dia bosan puasanya. Jadi ada 4 cara supaya tidak bosan beribadah, nggak bosan baca Al-Quran, nggak bosan sholat, nggak bosan berbuat kebaikan. Yang satu ada 4. Yang satu ikhlasun niyah. Yang kedua al-istiqomah. Yang ketiga ad-du'a us-shahihah. Yang keempatnya adalah al-wasiyah. Ada 4 cara supaya teman-teman nggak bosan sholat di lorong, nggak bosan nanti puasa, nggak bosan baca Al-Quran. 4. Satu adalah ikhlasun niyah, bahwa puasa kita siang ini, bahwa kita baca Al-Quran, bahwa kita nanti sholat maghrib, bahwa kita nanti sholat taraweh, bahwa kita sholat setiap zuhur di lorong, bukan karena disuruh Pak Jajat, bukan disuruh sama bagian pembina rohis, bukan disuruh sama Pak Guru syukur orang tua, tapi karena Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah subhanahu. Sholatnya bukan karena dinilai sama guru dan seterusnya, tapi karena ikhlasun niyah. Jadi yang membuat teman-teman bosan sholat, bosan puasa, kenapa? Karena takut sama orang tua, takut sama guru, takut sama teman, gak enak sama perasaan. Wah, teman gua aja puasa, masa gua nggak puasa? Itulah yang bikin jadi bosan. Supaya tidak bosan, yang pertama adalah ikhlasun niyah. Tetapkan niat yang benar, bahwa teman-teman harus sholat 5 waktu, bahwa teman-teman harus puasa Ramadan, bahwa teman-teman harus baca Quran. Yang kedua, al-istiqomah. Teman-teman, kenapa? Biar bagaimana supaya nggak bosan kita sholat, nggak bosan kita baca Quran, nggak bosan kita puasa, nggak bosan kita sholat tarawih. Caranya yang kedua adalah al-istiqomah. Istiqomah itu artinya, teman-teman catat, tulis di status. Neng, tulis di status. Istiqomah